Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar anak-anak dan Bapak Ibu guru pendamping? Senang sekali saya, Ibu Yulia Sanang, yang akan menemani seluruh anak-anak dan Bapak Ibu guru pendamping di program Smart School untuk mata pelajaran fisika. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah, hari ini kita akan mempelajari satu materi baru yang berjudul Hukum Faraday. Hukum Faraday. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru pendamping di sekolah, akhir-akhir ini suasana atau cuaca memang panas sekali. Nah, tadi saya melihat beberapa peserta didik yang sibuk saja berkipas-kipas. Atau ada yang menggunakan kipas portable ya. Kalau panas seperti itu, kita juga tergiur untuk minum jus. Seger deh. Atau mau bikin ice cream homemade dengan menggunakan mixer, boleh juga tuh. Tapi kalau panas dan tiba-tiba mati lampu, bolehlah pakai generatornya. Kenapa sih di awal saya memulai dengan kipas, blender or juicer, ada mixer dan generator? Karena prinsip dari alat-alat ini yang akan kita pelajari prinsip awalnya, yaitu motor listrik yang berhubungan dengan hukum Faraday. Jadi, mari yuk sama-sama dengan semangat mempelajari materi kita, hukum Faraday. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis tentang konsep hukum Faraday. Berikutnya, peserta didik juga diharapkan mampu untuk menganalisis penerapan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Faraday itu apa ya? Hukum Faraday adalah hukum yang mempelajari tentang induksi elektromagnetik atau bagaimana medan magnet dan rangkaian listrik berinteraksi untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau yang biasa disingkat dengan GGL induksi. Nah, untuk lebih memahami terkait materi hukum Faraday, yuk anak-anak kita menonton dulu video yang akan ditayangkan berikut ini. Mari yuk kita lihat videonya. Di sini terlihat kita punya magnet, kita punya kawat yang ada di kumparan, ya, dililit. Setelah itu dihubungkan dengan lampu. Harusnya sih lampunya nggak nyala ya, kan nggak ada sumber tegangan nih. Nggak ada arus yang mengalir. But, perhatikan. Wow. Kenapa ada lampu yang menyala ya saat magnet digerakkan di sekitar kawat yang berlilit. Kita coba deh pasang voltasenya. Ada nyala, ada yang menyimpang. Nah, kita gerakkan dulu di sekitarnya. Sekarang di dalam. Wow, pada saat digerakkan di dalam, wah, lampunya terang benderang ya. Dan simpangan pada galvanometernya
menyimpang besar sekali, tetapi di sekitar ini agak kecil ya. Tapi nanti pada saat di dalam itu terlihat sekali perbedaannya ya anak-anak. Ini adalah simulasi bagaimana magnet digerakkan di sekitar kumparan kawat yang dihubungkan dengan lampu sebagai indikatornya. Ya. Nah, ini ada utara dan selatan. Nah, sekarang kita coba lilitan jumlahnya berbeda. Ya, sekarang mulai yang jumlahnya banyak dulu nih. Kita bandingkan intensitas lampunya menyala atau simpangan dari voltasenya itu. Lihat, wow, besar sekali ya. Nah, sekarang bagaimana yang dikecil? Besar juga, tetapi tidak sebesar punyanya si lilitan yang kawatnya banyak. Ya, coba dilihat dari lampunya terlihat ya anak-anakku. Nah, wah berarti kita bisa nih menggunakan ini untuk menghasilkan. Betul sekali, ini yang namanya GGL induksi ya anak-anakku sekalian. Dan kita juga bisa mengganti atau mengubah yang namanya arah dari kutub-kutub magnet ya. Kita tahu bahwa magnet itu punya dua kutub, utara dan selatan. Sekarang kita bisa balik, yang tadinya selatan ke utara, sekarang utara ke selatan. Terlihat perbedaannya nanti jelas di bagian mana. Yuk kita lihat arah magnet diubah. Nah, di sini terlihat anak-anak pada saat utara dan selatan dimasukkan terlebih dahulu ya, utara beda simpangannya. Nah, sekarang simpangannya tadinya ke kiri, sekarang memulainya dari kanan. Terlihat sekali ya. Oke, anak-anak kita kembali. Setelah melihat atau menonton video yang telah kita saksikan bersama, ada beberapa catatan simulasi yang penting sekali untuk materi kita hari ini. Yang pertama, saat magnet didekatkan di sekitar lilitan kawat, maka lampu akan menyala. Atau jarum dari galvanometer itu menyimpang. Coba kita perhatikan lagi, saya capture pelan. Nah, di sini terlihat ya, bahwa di sekitar akan lampunya nyala dan ada simpangannya. Terlihat sekali, di atas, di dalam terlihat sekali ya, bahwa lampu menyala dan ada simpangan pada galvanometer. Jadi ingat anak-anakku sekalian, saat magnet didekatkan di sekitar lilitan kawat, maka lampu akan menyala atau jarum galvanometer menyimpang. Yang berikutnya, semakin banyak jumlah lilitan, maka lampu semakin terang atau simpangan jarum galvanometer semakin lebih besar. Kita lihat cuplikannya. Nah, ini untuk yang lilitannya banyak, sedangkan berikutnya lilitannya sedikit. Terlihat ya, simpangan galvanometernya berbeda. Lebih besar pada saat lilitan jumlahnya banyak dan lebih sedikit pada saat lilitan jumlahnya kecil. Berikutnya anak-anakku sekalian, yang ketiga, jarum galvanometer itu arahnya ternyata berubah saat magnet diubah atau diganti letak kutubnya. Jadi tadinya utara selatan dirubah menjadi selatan utara, ternyata simpangan galvanometernya itu berubah. Nih cuplikannya bisa disaksikan ya. Ini utara selatan, sedangkan sebelahnya selatan utara. Terjadi lampunya sama terang nih, cuman lihat yang satu simpangannya ke kiri, sedangkan yang satunya simpangannya ke kanan. Itu catatan kita ya. So, Faraday dalam hukumnya mengatakan bahwa gaya gerak listrik induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan itu sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kawat pengantar atau kumparan. Hukum Faraday berbunyi, GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu pengantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kawat pengantar atau kumparan. Kok ada istilah baru ya? Fluks listrik. Fluks magnetik. Nah, coba lihat apa itu fluks magnetik? Fluks magnetik adalah ukuran atau jumlah medan magnet yang melewati luas penampang tertentu. Nah, tahu nggak sih anak-anakku sekalian, persamaan dari fluks magnetik adalah medan magnet dikali dengan luas penampang dikali dengan kosinus theta. Theta itu apa ya? Theta itu adalah besar sudut yang terbentuk antara garis medan magnet dengan garis normal bidang. Untuk lebih memahami terkait sudut theta, yuk perhatikan gambar berikut ini. Saya punya 4 garis
dari medan magnet. Nah, kita akan lihat kapan membentuk yang namanya cos theta, mana yang tidak ya. Anak-anakku perhatikan, ini adalah medan magnet yang arahnya ke kanan. Ya, begitupun ini kondisi kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ya anak-anakku sekalian punya yang namanya bidang. Bidangnya datar nih ya, bidangnya datar. Bidangnya datar. Nah, tegak lurus ini akan menghasilkan yang namanya garis normal. Dia tegak lurus terhadap bidangnya ya. Jadi kalau saya kasih bantuan sedikit seperti ini pada bidangnya, ini membentuk sudah. Ini garis normalnya. Coba perhatikan, medan magnet dan garis normal itu tidak membentuk sudut, dia sejajar. Nah, kalau tidak membentuk sudut seperti ini, itu berarti tetanya sama dengan 0. Jadi, tetanya sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan dalam persamaan, flux sama dengan medan magnet dikali luas penampang dikali cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi, nanti persamaannya tinggal flux magnet nilainya sama dengan medan magnet dikali luas penampang. Tetapi ada kalanya kita menemukan yang namanya bidang atau permukaan yang tidak persis searah medan magnet dengan garis normalnya. Seperti ini contohnya. Ya, misalnya agak miring ya bidangnya. Nah, kalau seperti itu dia akan membentuk sudut dengan medan magnetnya di sini. Nanti di sini ada theta. Ya, tinggal cari besar theta. Kalau kita ini ya, misalnya ada lagi di sini nih. Nih, misalnya. Oke. Nah, kita lihat di situ ada theta. Nah, theta itu yang dimasukkan dalam cos theta. Saya tekankan sekali lagi ya. Sudut theta adalah besar sudut yang terbentuk antara garis medan magnet dengan garis normal bidangnya. Entah bidangnya persegi, bulat, dan sebagainya. Gimana? Lebih mudah ya anak-anak untuk lebih pahami. Ingat, flux magnet adalah jumlah. Ada berapa nih garis-garis medan magnet yang ada pada bidang yang kita akan amati. Kita lanjut ya anak-anakku. Kita kembali lagi ke hukum Faraday tadi. Nah, dari catatan tentang flux magnet, terus catatan simulasi yang kita lihat dari video, kita dapat menemukan persamaan. GGL induksi nilainya sama dengan minus N dikali delta flux dibagi delta T. Atau GGL induksi nilainya sama dengan minus dari jumlah lilitan dikali dengan perubahan yang namanya perubahan flux magnet, satuannya Weber, dibagi dengan perubahan waktu atau selang waktu yang satuannya sekon. Ada yang bertanya nggak? Kok ada tanda minusnya? Ya, jadi begini anak-anak. Pada saat ada kawat yang dililitkan, terus ada magnet yang digerakkan. Nah, pada saat magnet digerakkan ada flux induksi yang arahnya berlawanan dengan gerak magnetnya. Jadi kalau geraknya ke dalam, arah induksi, flux induksinya ke luar atau sebaliknya. Itu kenapa minus. Tapi tenang aja, akan lebih dalam lagi dibahas di materi terkait hukum Lenz. Jadi sabar sebentar ya. Oke anak-anak, ini dia persamaan GGL induksi, di mana besar GGL induksi satuannya volt, karena tadi menghasilkan tegangan ya, beda potensial. Karena tadi dia menghasilkan juga arus, jadi kalau ada arus pasti ada beda potensial. Dan hasilnya sama dengan minus N delta flux bagi delta T. Kalau dalam angka, kalau dalam persamaan kita bisa pakai turunan D flux per DT. Nanti ada di latihan soal. Nah, selain itu ya anak-anakku sekalian, GGL induksi itu juga bisa dihasilkan pada kawat konduktor. Contohnya seperti gambar. Ini maksudnya cross ya. Jadi ada medan magnet ya. Medan magnet di sini ada
kawat konduktor yang dapat bergerak dengan bebas, yang warna hijau, itu dapat maju ataupun mundur. Nah, pada saat itu digerakkan, anak-anakku sekalian, ternyata akan timbul GGL induksi. Kenapa? Karena ada gerakan di situ, terus di sini ada medan magnet. Nanti kawatnya ini juga akan menghasilkan GGL induksi. Jadi ada dua cara untuk menghasilkan GGL induksi. Yang pertama, kawat kumparannya dililit seperti itu, terus digerakkan magnet, dan yang ini medan magnetnya ada, yang digerakkan adalah kawat konduktornya. Jadi hubungannya adalah magnet, ada gerakan, ya, ada arus listriknya juga. Oke, nah persamaan yang anak-anak dapat gunakan adalah GGL induksi nilainya sama dengan minus medan magnet dikali dengan panjang kawat dikali dengan kecepatan kawat konduktornya digerakkan. Ingat ya anak-anak, tanda minus tadi sama bahwa ada arah flux induksi yang berlawanan dengan arah flux magnetnya. Jadi GGL induksi yang satuannya volt nilainya sama dengan medan magnet satuannya Tesla dikali dengan panjang kawat yang satuannya meter dan dikali dengan kecepatan atau yang punya satuan meter per sekon. Untuk lebih memahami materi ini, yuk kita latihan soal. Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3 Weber dalam selang waktu 10 milisekon. Nah, hitunglah gaya gerak listrik atau GGL induksi pada kawat tersebut. Yuk mari anak-anak kita sama-sama mencoba memahami dan menyelesaikan soal berikut ini. Kita mulai dari mengidentifikasi informasi apa saja yang kita bisa temukan ya pada soal kita. Kita mulai ya anak-anakku. Yang pertama, sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Berarti yang diketahui yang pertama adalah N. N sama dengan 50. Berikutnya, flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3. Artinya di sini delta flux. Delta flux nilainya sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 Weber. Ya. Setelah itu ada informasi terkait selang waktu. Ya, delta T-nya 10 milisekon. Delta T sama dengan 10 milisekon atau itu sama dengan 10 pangkat minus 3 sekon. Nah, sekarang apa ya yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah GGL induksi yang dihasilkan. Nah, kalau ini ingat kan persamaan GGL induksi tadi ada dua ya. Min E dikali delta flux dibagi delta T, atau bisa menggunakan minus B dikali L dikali V. Tetapi untuk kasus yang ini, karena ini bukan kawat pengantar, kita pakainya yang tepat sekali. Jawabannya adalah kita menggunakan persamaan GGL induksi nilainya sama dengan minus N dikali delta flux dibagi dengan delta T. Nah, kita masukkan ya nilainya N. N-nya 50. Delta fluxnya sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan delta T. Delta T-nya itu nilainya sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, ini dibagi nilainya 1. Sekarang 1 dikali 5. 5 dikali minus 50 sama dengan minus 250 volt. Ya. Ini jawabannya untuk soal sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Flux magnetnya dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3 Weber dalam selang waktu 10 milisekon. Dan hitunglah gaya gerak listrik atau GGL induksi pada kumparan tersebut. Oke, sekarang sudah terlihat ya anak-anakku sekalian jawabannya. Sekarang biar lebih rapi lagi kita ulang, oke? Kita ulang ya. Jadi sini terlihat informasi dari soalnya yang pertama adalah
nilai N sama dengan 50 lilitan, delta flux 5 kali 10 pangkat minus 3 Weber, delta T 10 milisekon dirubah ke sekon, dan ditanyakan adalah GGL induksi. GGL induksinya nilainya sama dengan minus N dikali perubahan flux dibagi perubahan waktu, sehingga didapatkan minus 250 volt. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan sesuai dengan persamaan. Hitunglah gaya gerak listrik saat T sama dengan 1 sekon. Di sini terlihat ya anak-anakku sekalian bahwa flux dalam persamaan. Jadi kalau persamaan kita dapat menggunakan delta flux per dt. Nah, jadi kita mulai identifikasi. Yang diketahui adalah jumlah lilitan 50, persamaan fluxnya dan waktunya. Oke, di sini terlihat N sama dengan 50 lilitan, fluxnya 4T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 Weber, ditambah nilai T-nya sama dengan 1 sekon. Sehingga pada saat mencari GGL, induksi nilainya sama dengan, nah langsung ya, GGL induksi nilainya sama dengan minus N dikali delta flux per dt. Delta fluxnya diturunkan dulu menjadi 8T ditambah 2. Setelah itu, masukkan nilai T yang diketahui di soal 1 sekon. Sehingga hasilnya adalah minus 500 volt. Mudah kan anak-anak? Masih mau tertantang dengan soal-soal yang lain? Yuk kita pindah ke soal berikutnya. Latihan soal berikutnya adalah sebagai berikut. Sepotong kawat menembus medan magnet homogen secara tegak lurus dengan laju perubahan flux 3 Weber per sekon. Nah, jika laju perubahan flux diperbesar menjadi 6 Weber per sekon, maka perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah laju fluxnya adalah titik. Nah, ini adalah soal dari ujian nasional tahun 2013. Anak-anak bisa memilih apakah A, B, C, D, atau E. 1:2 atau 1:4 ya. Atau jangan-jangan 2:1. Atau mungkin saja 3:4 atau bisa jadi 4:1. Nah, kita selesaikan bersama-sama yuk anak-anak. Karena judulnya adalah perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah, berarti kita membandingkan GGL induksi 1 dibanding dengan GGL induksi 2. Jadi GGL induksi 1 dibanding GGL induksi 2. Nah, anak-anakku tahu kan kalau persamaan GGL induksi itu adalah minus N dikali delta flux per delta T dibagi dengan min N delta flux per delta T. Emang bedanya apa, Bu? Bedanya adalah ini GGL 1, ini kondisi 2. Nah, di soal diketahui bahwa mereka sama ya. Jadi ini bisa habis, tinggal masukkan nilainya. Nah, di situ sebelum 3 Weber. Ya. Jadi 3. Sedangkan perubahan berikutnya adalah 6. Berarti sebelum dibanding sesudah nilainya sama dengan 1 dibanding 2. Mudah kan anak-anak untuk menentukan perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah laju perubahan fluxnya? Oke, anak-anak bisa mengulang lagi soal yang lebih menantang lagi. Oke, ini bisa dijadikan latihan untuk anak-anakku sekalian untuk lebih memahami terkait pembelajaran GGL induksi khususnya hukum Faraday. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, latihan soal berikutnya. Latihan soal berikutnya masih soal ujian nasional, tapi kali ini tahun 2008. Kawat PQ 50 cm digerakkan sepanjang kawat lengkung CD, memotong lurus medan magnet homogen dengan nilai medan magnet 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Seperti pada gambar, terlihat gambarnya ya. Di situ ada informasi tambahan dalam gambar adalah kecepatan. Kecepatan kawatnya itu sebesar 2 meter sekon pangkat minus 1 atau 2 meter per sekon.
Nah, kita diminta untuk menentukan GGL induksi pada kawat, PQ dan tanda potensial yang benar. Nah, tanda potensial itu berhubungan dengan arah ya. Jadi mana arus, mana medan magnet, dan mana nanti dari arusnya kan ketahuan mana yang positif, mana yang negatif potensialnya. Oke, anak-anak bisa mencoba, tetapi ibu khusus materi ini akan memberikan clue. Jadi nanti diselesaikan bersama-sama dengan teman ataupun bapak ibu guru pendamping, tetapi ada informasi yang ibu sampaikan untuk lebih mudah menyelesaikan soal ujian nasional tahun 2008 ini. Nah, ingat ya, ini masuk dalam GGL induksi pada kawat, pada konduktor, ya, kawat konduktor. Sehingga anak-anak bisa menggunakan persamaan GGL induksi sama dengan minus B dikali L dikali V. Ya, ini tahu ya. B ini bisa diambil dari nilai ini. Setelah itu panjangnya bisa diambil dari nilai 50 cm. Dan kecepatannya kita bisa ambil dari gambar. Tapi anak-anak jangan lupa ya, harus diingat bahwa harus pastikan persamaannya. Satuannya. Jadi kalau misalnya B, kalau sudah Tesla oke. Tetapi untuk panjangnya ini 50 cm harus dirubah dalam, tepat sekali, dalam meter. Setelah itu nanti tinggal kecepatannya sudah dalam 2 meter per sekon. Nah, anak-anak diberikan waktu untuk menyelesaikan soal ini dengan baik. Ibu harap anak-anak dapat menyelesaikan dengan penuh semangat dan jangan pantang menyerah. Bisa didiskusikan dengan teman kelompok atau teman duduknya, atau bisa bertanya dengan bapak ibu guru pendamping. Tapi udah jelas sekali ya, sudah disampaikan, tinggal menyelesaikannya dengan baik. Nah, sekarang mari kita belajar terkait cara kerja motor listrik yang tadi di awal sudah sering kita gunakan. Kipas ya, yang juicer, mixer, ataupun blender itu menggunakan prinsip kerja motor listrik. Kira-kira motor listrik itu apa? Gambarnya bisa dilihat ya, anak-anakku sekalian, ada lilitan kawat, terus ada poros nanti yang bisa berputar. So, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya ada juga alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang disebut dengan generator. Jadi prinsipnya ingat ya, pada saat ada kawat, lilitan kawat, terus dimasukkan magnet, digerakkan magnet, maka akan menghasilkan arus. Nah, sekarang bagaimana kalau kawat tadi itu sudah dialiri arus? Maka nanti kumparan itu ya anak-anakku sekalian akan berfungsi sebagai magnet. Ya, betul sekali. Dia akan berfungsi sebagai magnet. Jadi utara selatan. Pada saat didekatkan dengan yang searah atau yang sama kutubnya, dia akan tolak menolak. Jadi misalnya ini selatan, maka dia akan berpindah. Begitu seterusnya sehingga nanti ada siklus yang berputar. Ya, jadi pada saat di titik ini dia tolak menolak, sampai di sini ditolak menolak. Begitu seterusnya sehingga energi listrik yang lewat kawat tadi diubah menjadi energi gerak. Dan sebaliknya untuk generator, energi gerak nanti diubah menjadi energi listrik. Mudah bukan? Ternyata hukum Faraday itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, khususnya di beberapa alat yang menggunakan prinsip motor listrik. Buat anak-anakku sekalian yang ingin mendalami tentang motor listrik dan mungkin ingin menciptakan atau membuat ataupun memperbaiki alat yang berhubungan dengan motor listrik, mari selesaikan tugas mandiri berikut ini untuk memperkuat pemahaman anak-anak terkait hukum Faraday. Jadi, yuk anak-anak bersama dengan teman kelompok, mari mencari dari berbagai sumber cara kerja motor listrik yang berhubungan dengan hukum Faraday. Mulai dari yang kawat satu yang dirubah jadi magnet, kiri kanan ada magnetnya, kemudian ada berbanyak-banyak lilitan kawatnya. Ya, dan jangan lupa tampilkan dalam presentasi yang menarik dengan menggunakan media presentasi yang anak-anak sepakati bersama-sama dengan teman kelompoknya. Oke, ditunggu kerjasama yang positif antara anak-anak dan Bapak Ibu Guru pendamping. Yuk kita review dulu pembelajaran kita hari ini ya anak-anakku sekalian. Yang pertama hukum Faraday. Hukum Faraday itu adalah hukum yang mempelajari tentang apa?
Tepat sekali, induksi elektromagnetik atau hubungan antara medan magnet, arus listrik, ya, dan menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Persamaannya ada dua. Kenapa ada dua? Karena ada dua cara untuk menghasilkan GGL induksi. Cara yang pertama adalah lilitan kawat digerakkan atau dimaju mundurkan medan magnet atau magnet. Yang berikutnya, kawat diletakkan di dalam medan magnet. Setelah itu ada konduktor yang bebas digerakkan, ya. Jadi ingat, GGL induksi itu berhubungan dengan gerak, medan magnet, dan listrik, ya. Ada 3 kata kuncinya. Nah, untuk persamaan hukum Faraday yang pertama, GGL induksi nilainya sama dengan minus N dikali delta flux dibagi delta T. Atau GGL induksi yang satuannya volt, nilainya sama dengan minus jumlah lilitan dikali perubahan flux magnet dibagi dengan perubahan waktu. Kalau yang menggunakan kawat atau konduktor, itu persamaannya adalah GGL induksi nilainya sama dengan minus medan magnet dikali luas permukaan dikali dengan ada yang lupa ya. Jadi GGL induksi untuk kawat pada penghantar itu nilainya sama dengan minus medan magnet dikali dengan panjang kawat dikali dengan kecepatan. Kalau yang menggunakan luas penampang itu apa? Tepat sekali, flux listrik. Nah, nilai flux listrik nilainya sama dengan medan magnet B dikali luas penampang A dikali tepat sekali cos theta. Well, kalau ditanya kira-kira hukum Faraday atau pemanfaatan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari, kita tinggal menjawab motor listrik yang digunakan oleh kipas, yang digunakan oleh mixer, ataupun blender. Well, anak-anakku sekalian, sudah tidak berasa kurang lebih 45 menit kebersamaan kita di program Smart School untuk edisi hari ini di mata pelajaran fisika. Ibu minta maaf kalau selama kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat belajar bersama dengan Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian ya anak-anak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Sampai jumpa.